Mahda, ayo pulang. Kamu jangan dekat-dekat lagi dengan laki-laki rakus istri. Maafin aku, Mas. Karena harus menuruti keinginanku, kamu jadi menderita seperti ini. Ayo pulang. Fis, ini gak bisa dibiarin, Fis. Gue akan cerita yang sebenarnya sama Om Setiawan. Fak. Gak usah, Pak. Percuma. Biar kondisinya tenang dulu. Dalam kondisi emosi seperti ini gak ada yang bisa kita selesaikan. Kenapa Mahda nggak pernah cerita masalah ini? Mahda kan tahu Papa paling tidak setuju yang namanya poligami. Bapak jangan salahin terus Mas Hafiz ya, Pak. Karena sebenarnya yang minta Mas Hafiz untuk nikah lagi itu adalah Magda, Pak. Mana pikir Papa percaya dengan omongan kamu? Mana ada sih perempuan di dunia ini yang mau diduakan? Kamu ini sudah diduakan masih saja ngebela dia. Dah, aku tahu nih situasi berat banget buat kamu sekarang. Tapi kamu harus ingat, kamu tuh masih dalam pengobatan. Please, kamu gak usah stres ya. Memangnya Mahda sakit apa? Magda sakit. Darah rendah Magda kumat lagi, Pak. Itu pasti karena kamu banyak pikiran. Benar kata Pino. Kamu tidak perlu lagi memikirkan laki-laki yang rakus perempuan itu. Secepatnya, Papa akan urus perceraian kamu. Lebih cepat, lebih baik. Aida, Ibu. Ibu. kenapa toh? Oh, iya. Kok datang malah nangis? Hah? Ada apa? Nak, ada apa? Kasih tahu ibu. Aida mau cerai aja sama Hafiz, Bu. Hah? Cerai? Kenapa mesti cerai, Nak? Jangan cerai. Aduh, kenapa sih? Hah? Aida gak bisa, Bu. Gak bisa apa? Aida gak bisa bahagia di atas penderitaan orang lain. Aida gak bisa bahagia di atas penderitaannya Mbak Mahda, Bu. Nak, jangan begitu. Kita semua tahu. Justru si Mahda itu yang nyuruh suaminya menikah dengan kamu, ya toh? Tapi pada kenyataannya gak semudah itu. Kenyataannya, kehadiran aku itu justru merusak rumah tangga Mbak Mahda dan juga Mas Hafiz, Bu. Dan sekarang rumah tangga mereka itu diambang perceraian. Dan
Itu semua gara-gara aku, Bu. Aduh, bisa gawat ini kalau Aida sampai cerai sama anak mantu. Gagal total aku jadi orang kaya. Ibu ndak berani cerita sama papanya Mahda soal rencana perceraian Mahda sama Hafiz. Bisa patah leher ibu dia buat. Bu, ibu harus tahu, papanya Mahda datang ke kantor Mas Hafiz. Oh, Mas Hafiz habis dipukuli, Bu. berani banget papanya Mahda itu. Memangnya Hafiz salah apa? Papanya Mahda sudah tahu kalau Mas Hafiz poligami, Bu. Tapi kalau menurutku, ibu nggak usah khawatir. Mas Hafiz itu laki-laki sejati. Dia pasti sanggup kalau cuma harus menghadapi papanya Mahda. Dengan kejadian ini, papanya Mahda pasti akan jadi benci banget sama Mas Hafiz. Dan itu bisa memuluskan perceraian mereka. Apalagi Mahda minta aku untuk jadi saksi di sidang perceraiannya. Ndak salah kalau Hafiz nanti menikah sama kamu. Kamu itu cantik, smart, cerdas. Kamu tahu ndak siapa yang jadi saksinya Hafiz nanti? Aku nggak tahu, Bu. Tapi menurutku ya, kalau ibu bersikap baik sama Mas Hafiz, nanti Mas Hafiz akan bilang sama ibu siapa yang akan jadi saksinya. Ibu sih setuju aja apa yang kamu bilang. Bu, aku sempat kepikiran nih, nanti kalau misal aku nikah sama Mas Hafiz, pakai baju adat Jawa gimana? Iya dong, pasti kamu cantik sekali. Ini, minum pelan-pelan, mumpung masih hangat, minum. Enak? Aida, udah jangan banyak pikiran kamu tuh, jangan banyak stres. Kasihan bayi di dalam perut kamu jadi ketekan karena kamu kepikiran, stres. Dia pun ikut-ikutan stres begitu. Jangan ya, sayang ya. Ya? Aida udah mutusin, Bu. Aida akan menyerahkan anak Aida untuk Mas Hafiz dan juga Mbak Mahda. Fis. Sini. Fis, kenapa lo nggak bilang yang sebenarnya sama Om Setiawan? Kalau Mahda yang meminta lo untuk menikah lagi. Karena rahimnya... Gafan. Kasihan Mahda. Biar gua aja menanggung semua ini. Hafiz, kamu kenapa nak? Apa-apa, Bu? Tidak apa-apa bagaimana? Lihat ini luka kamu ini. Apa ada hubungannya sama Mahda?
Kalau iya, sudahlah. Kamu pisah aja sama dia. Daripada hidup kamu begini terus. Fis, kamu pertahanin juga percuma. Kedepannya nggak akan lebih baik kamu sama dia. Jangan-jangan nanti kedepannya ini malah lebih buruk lagi.